3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie, Duanjude, dan Ergozi masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tangga yang menuju ruang bawah tanah ini sangatlah panjang. Sukie berkata, kenapa bisa dalam sekali? Kita udah lama berjalan, tapi masih belum aja sampai. Bagaimanapun, ini adalah sekte Heaven Palace. Setelah begitu lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai juga. Sukie berkata, gelap sekali di sini. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Ergozi berkata, ya udah, aku akan menggunakan penciumanku. Ergozi mulai mengendus-gendus. Kenapa masih ada bau darah di sini? Saat dia melihat, astaga, ada mayat di lantai. Kenapa ada beberapa mayat di sini? Apa mungkin ada vampir di ruang rahasia ini? Duanjude berkata, orang ini tidak punya luka. Vitalitas mereka sepertinya telah dihisap sampai mati. Lalu siapa mereka? Kenapa mereka datang ke ruangan rahasia ini? Tiba-tiba Sukie merasakan angin yang berhembus. Hah? Bagaimana bisa ada angin di ruang rahasia ini? Angin yang berhembus pelan sebelumnya tiba-tiba menjadi kencang. Sampai-sampai api yang berada di jari Sukie pun padam. Sukie merasakan ada sesuatu yang datang. Di dalam tempat yang gelap ini, Ergozi dipukuli oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aduh, sakit banget. Berani-beraninya kau memukul wajahku. Aku pastikan dewa ini akan membunuhmu. Ergozi bergerak dan menggigit sesuatu yang ada di depannya. Sukie langsung teriak. Saat Sukie menyalakan api, ternyata Ergozi menggigit adik kecil Sukie. Dasar anjing sialan, berani-beraninya kau menggigitku. Cuy, mulut dewa ini jadi kotor gara-gara menggigitmu. Duanjude coba untuk menenangkan. Udah, jangan ribut terus. Tiba-tiba, Ergozi ditarik oleh sesuatu. Sukie berkata, Ergozi, apa yang kau lakukan di atas sana? Setelah Ergozi berhasil tertangkap, berikutnya Duanjude dan Sukie yang tertangkap. Mereka bertiga tertangkap oleh sesuatu yang masih belum diketahui. Sukie berkata, apa kalian baik-baik aja? Ken Sutra apa yang menangkap kita ini? Saat Sukie melihat mereka berdua sedang berhalusinasi. Apa mereka berdua terkena ilusi? Ini menjijikan banget. Mimpi seperti apa sih yang mereka berdua alami? Saat Sukie kebingungan, terdengar suara. Masih ada satu orang yang tidak tertidur ternyata. Siapa itu? Sukie bertanya. Kalau kau bicara terlalu keras, itu akan membangunkan mereka. Lalu Ken Sutranya membungkam mulut Sukie. Dalam hatinya, dia bisa membuat Ergozi dan Duanjude jatuh dalam ilusi. Tapi dia tidak bisa mengendalikanku. Basis kultivasinya harusnya berada di atas Earth Immortal, tapi tidak lebih dari Golden Immortal. Mengetahui hal ini, Sukie memilih untuk berpura-pura tidur. Akhirnya yang terakhir jatuh juga ke dalam ilusi. Tampaknya dia memiliki tubuh yang luar biasa. Kalau begitu, biar kau saja yang aku nikmati terlebih dahulu. Saat Sukie ditarik ke dekatnya, Sukie langsung terbangun. Surprise, mother father. Aku nggak tidur loh. Hah? Kau bagaimana bisa? Sukie berkata, ternyata itu tubuh iblis sutra. Kau diam-diam bersembunyi di ruang rahasia ini untuk menyedot vitalitas kultivator kan? Dengan api di tangannya, Sukie membakar sutra itu. Sutra itu pun terbakar dan hanya menyisakan sepotong sutra kecil. Dia berteriak memohon ampun. Ampuni aku Tuan, tolong biarkan sekecil ini hidup. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak kasar pada Tuan. Tolong ampuni nyawaku Tuan. Aku bersedia menjadi sapi dan kudamu Tuan. Oh, benarkah itu? Segera Sukie menyingkirkan api miliknya. Ternyata tubuh utamanya hanyalah sepotong kain. Sepertinya ini adalah jubah pelindung tubuh seorang kultivator yang jatuh di sini dan menjadi iblis setelah menyerap artefak selama bertahun-tahun. Sekarang beritahu aku,
apakah ada harta karun di sini? Hah? Harta karun? Nggak ada harta karun di sini. Adanya hanya ada manusia yang sangat menakutkan sedang tidur di sini. Jika Tuhan menyentuh penghalangnya dan membangunkan mereka, itu akan berakhir dengan kematian. Sistem memberitahukan bahwa kain sutra ini mengandung banyak esensi pemurnian. Jika didaur ulang, ada peluang untuk mendapatkan kekuatan magis yang sama. Oh, ada hal sebagus itu juga. Ya udah, mari kita daur ulang aja. Saat ingin didaur ulang, sutra ini memohon untuk tidak dihancurkan. Ampuni aku Tuhan, aku bisa membawamu untuk mencari harta karun rahasia. Tapi Suki tidak peduli dengan permohonan sutra ini. Sutra itu langsung didaur ulang. Kini Suki mendapatkan kekuatan magis dari sutra itu, yaitu berbicara dengan pakaian. Cara menggunakannya adalah dengan memakai pakaian orang lain. Saat mengenakannya, Suki bisa bertanya dengan pakaian itu tentang rahasia-rahasia dari pemilik pakaian ini. Semakin intim pakaiannya, semakin banyak yang Suki bisa ketahui. Apa? Mengenakan pakaian seseorang? Apa kau bercanda? Kalau begitu, aku akan disebut orang mesum. Bagaimana mungkin aku mendapatkan rahasia orang lain dengan cara seperti ini? Tapi kalau aku mengenakan pakaian dalam Hongyan, aku bisa mendapatkan rahasia yang terdalamnya. Kalau dipikir-pikir, itu nggak buruk juga. Enggak. Aku adalah pria sejati. Aku tidak boleh berpikir seperti itu. Ngomong-ngomong, Ergozi selalu mengatakan kalau dia adalah reinkarnasi dari leluhur Kilin. Apa mungkin aku bisa mengetahuinya kalau aku mengenakan jubahnya? Tapi jubahnya sangat compang-camping dan bau. Lupakan aja lah, aku tidak terlalu ingin tahu rahasianya juga. Masih ada beberapa pakaian pada mayat ini. Aku penasaran, apakah aku bisa melakukan percakapan dengannya? Suki merobek pakaian dari orang mati itu, lalu menaruhnya di atas kepala. Apa kalau aku taruh di sini akan bekerja? Setelah menunggu beberapa lama, tidak ada respon dari pakaian itu. Tampaknya ini nggak bekerja. Bagaimanapun juga, pemiliknya adalah mayat. Pakaian ini juga pasti sudah mati. Sistem, coba scan keberadaan harta karun di sini. Setelah men-scan seluruh area, sistem memberitahukan lokasi harta karunnya. Wow, ada banyak harta karun. Membawa semua harta karun ini keluar bisa membuat tingkat kultivasi semua orang lebih tinggi. Saat Sukui mengecek harta karunnya, Ergozi akhirnya terbangun dan dia melihat harta karun yang ada di tangan Sukiwe. Segera dia membangunkan Duan Jude. Patwa, cepat bangun. Kita telah menemukan harta karun. Duan Jude akhirnya terbangun juga. Aduh, apa yang terjadi barusan? Setelah membangunkan Duan Jude, Ergozi langsung bergerak ke Sukiwe. Bocah, jangan memakannya sendiri. Kau harus membaginya dengan semua orang secara merata. Saat Ergozi bergerak, secara tidak sengaja, dia menginjak sebuah perangkap. Perangkap itu langsung mengaktifkan sebuah penghalang, yang dimana akhirnya mereka terjebak di dalam penghalang ini. Duan Jude berkata, dasar kau anjing sialan, ini semua gara-gara kau. Hehehe, siapa yang tahu kalau ada jebakan tersembunyi di lantai itu? Bahkan kalau aku tidak menginjaknya, kau pasti akan menginjaknya juga nanti. Bukankah kau ahli dalam menghancurkan penghalang, bocah? Kau bisa menghancurkan hanya dengan satu tendangan, kan? Suki langsung memukul Ergozi. Apa kau bodoh ya? Jika aku menghancurkan penghalangnya dengan kekuatan kasar, Celestial Prime-nya pasti akan terbangun. Duan Jude bertanya. Ngomong-ngomong, di mana para Celestial Prime-nya itu? Suki berkata, setelah penghalangnya aktif, aku akhirnya merasakan energi mereka. Mereka semua berbaring di dalam sana. Banyak peti mati es yang berada di dekat mereka. Mereka mencoba untuk mendekati salah satunya. Di dalam peti itu, tertidur seorang wanita cantik. Wow, dia wanita yang sangat cantik. Melihat bahwa pakaiannya tidak seperti Akademi Heaven Palace, sepertinya dia memang dari Sekte Heaven Palace. Suki berkata, ternyata kebiasaan Suan Wanrong mundur di dalam peti mati ini berasal dari Sekte Heaven Palace. Ergozi bingung, kenapa mereka suka berbaring di dalam peti mati? Bukankah itu dingin? Kita sudah mendapatkan harta karunnya. Sekarang kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Suki berkata, aku baru saja mempelajari kekuatan magis yang baru. Aku akan mencoba menggunakannya kepada wanita ini. Dia adalah Celestial Prime dari Sekte Heaven Palace. Jadi, dia pasti tahu cara untuk membuka penghalangnya. Ergozi bertanya, lalu bagaimana kau bertanya padanya? Apa kau mau membangunkannya? Tentu aja enggak. Aku akan bertanya pada pakaiannya. Suki mengambil jubah dari wanita ini. Astaga, kau mencuri pakaian wanita itu, bocah. Dan kau juga mengenakannya. Ternyata kau orang yang mesum ya. Tapi postur wanita ini tidak berubah sedikit pun. Bagaimana cara kau mencurinya? Kemampuan apa yang kau gunakan itu? Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku akan mulai bertanya pada jubah ini. Nona Jubah, apa kau bisa mendengarku? Jubah itu berbicara. Hah, adik, kau bisa bicara padaku? Aku senang sekali. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang sepertimu. Suki menjawab. Hahaha, benarkah itu? Ergozi dan Duan Jude kebingungan melihat perilaku dari Sukiwe. Apa anak ini sudah gila? Kenapa dia tersenyum pada pakaiannya? Suki berkata, udah, kalian pergi aja dulu dari sini. Ada peti harta karun di pojok sana. Pergi dan ambillah. Duan Jude menjawab. Yaudah, mendingan kita pergi. Kita tidak boleh terlalu banyak ikut campur dengan hobi orang lain. Kalau dewa ini sih nggak peduli, selama itu ada harta karun. Yaudah, mari kita lihat di mana peti harta karun yang lainnya. Pakaian itu berkata lagi pada Suki. Adik, ternyata kau juga murid dari Sekte Heaven Palace? Iya,
kami diperintahkan oleh guru kami untuk turun ke ruang rahasia dan memeriksa para senior. Tapi aku tidak sengaja menyentuh penghalangnya. Oh, aku pernah melihat Master membuka penghalang ini. Tapi aku tidak terlalu mengerti dengan caranya. Karena aku cuma jubah. Yang paling tahu tentang rahasia Master adalah Xiaohong. Siapa itu Xiaohong? Itu adalah pakaian dalamnya Master. Dia sudah mengikuti Master selama bertahun-tahun. Selain itu, dia juga pakaian dalam. Dia secara alami tahu sebagian besar rahasia Master. Xiaohong juga pasti ingin mengobrol denganmu, adik. Karena kami tidak pernah bertemu seseorang sepertimu. Tapi, Xiaohong adalah pakaian pribadi Master. Kemungkinan itu akan sulit untuk dilepaskan. Lalu Suki dengan cepat mengambil celana dalam dari wanita ini. Apa ini Xiaohong? Benar-benar, itu dia. Aku harus mengenakannya agar dia bicara. Tapi pakaian dalam ini... Ya udahlah, coba aku kenakan di kepala. Semoga aja bisa. Xiaohong, apa kau bisa mendengarku? Hah? Kakak, apa kau bicara padaku? Aku bisa mendengarmu kok. Xiaohong, kakak ini terjebak di dalam penghalang ini. Bisakah kau mengajari kakak ini cara untuk keluar dari sini? Kakak, aku tahu cara untuk membuka penghalang ini. Tapi aku punya sebuah permintaan kecil. Karena Master sedang mundur di sini, aku jadi sangat bosan. Setelah kakak keluar, bisakah kakak mengenakanku setiap hari? Aku ingin melihat pemandangan dunia luar. Hah? Mengenakanmu setiap saat? Apa aku harus menggunakannya di luar? Kau tahu kan, kakak ini adalah laki-laki. Kakak, Xiaohong itu adalah pakaian dalam. Tentu saja harus dipakai di dalam. Kakak hanya perlu mengenakan Xiaohong. Dan aku bisa merasakan dunia luar. Suki merasa sangat depresi. Apa-apaan ini? Masa aku memakai pakaian dalam wanita? Lalu jubah itu berkata kepada Xiaohong. Xiaohong, cepat beritahu adik itu. Master sepertinya sedang mengirim energi sejati ke suaminya. Suaminya adalah Celestial Prime dari Sekte Heaven Palace. Suki mendengar itu. Apa kau bilang? Pas Suki mengecek, ternyata benar. Ada kekuatan celestial yang mengalir di antara kedua peti mati ini. Wanita itu sudah lama terbangun. Dan dia secara diam-diam membangunkan yang lain. Suki langsung memohon kepada Xiaohong. Xiaohong, kakak berjanji akan selalu mengenakanmu setiap saat setelah keluar. Beritahu aku cara untuk menghancurkan penghalangnya. Oke kak, sebenarnya cara itu sangat mudah. Lalu Xiaohong menjelaskan caranya kepada Suki. Setelah dia mengerti, dia memanggil Duan Jude dan Ergozi. Ergozi, Duan Jude, ayo kita pergi. Ergozi bertanya, kenapa buru-buru pergi? Masih ada peti harta karun di sana. Duan Jude juga berkomentar, astaga, apa-apaan itu yang ada di kepalamu? Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan terpancar dari peti mati itu. Ternyata seorang Celestial Prime terbangun. Berani-beraninya kalian mengganggu kemunduran kami. Dan juga mencuri barang istriku. Aku akan membunuh kalian semua. Mereka langsung panik. Itu Celestial Prime. Ayo kita cepat lari. Suki dengan cepat menghancurkan penghalang itu. Dan mereka langsung bergegas kabur dari tempat ini. Saat pria itu ingin menangkap mereka, mereka sudah kabur. Siapa orang-orang itu? Bagaimana mereka bisa datang sini? Lalu pria ini menghampiri istrinya. Istriku, mereka tidak melakukan sesuatu padamu kan? Bajingan cabul itu, dia mencuri pakaian dalam dan mengenakannya. Aku baru saja bangun dari tidur lelap dan tidak bisa bergerak. Jadi, aku hanya bisa membangunkanmu. Pencuri kecil bajingan itu sudah mengganggu kemunduran kita. Sekarang, kita sudah terbangun. Ayo kita keluar. Meskipun ini lebih awal dari waktu yang ditentukan, tapi sekarang saatnya bagi kita untuk menstabilkan situasi. Aku nggak tahu tahun berapa di luar sekarang. Kita sudah mundur cukup lama. Sekte Heaven Palace seharusnya tetap kuat. Lalu mereka membangunkan yang lainnya. Di luar sana, Suki berteriak, "Gadis kecil, apa semua orang ada di sini?" Xiaohong yang bertanya, "Kenapa kau terburu-buru?" Nona Liu mengatakan, "Tenang aja, kami sudah mencuri semua harta karunnya." Sedangkan Peri Cixia kebingungan dengan apa yang dikenakan di kepala Sukiwe. "Dasar cabul, lihat pakaian macam apa yang kau pakai itu." Suki dengan cepat menjawab, "Udah gak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Celestial Prime sudah terbangun." Lalu murid-murid dari Akademi Heaven Palace melapor pada Suki. "Dekansu, plakat barunya udah siap." Suki menjawab, "Bagus, bagus. Cepat kau pasangkan itu. Selain itu, aku harus keluar untuk beberapa saat. Kunci rapat-rapat pavilion harta karun. Jangan biarkan ada orang yang masuk ataupun keluar. Ingat, blokir dengan penghalang terbaik yang ada di sini." "Siap, Dekansu." Suki langsung menggunakan Divine Escape Talisman-nya. Mereka semua langsung pergi dari tempat ini. Setelah Suki dan kelompoknya selesai membereskan Akademi Heaven Palace, mereka pergi ke kota kuno terpencil untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Mereka sedang menunggu sampai ada berita dari Akademi Heaven Palace sebelum mereka membuat rencana selanjutnya. Di sebuah penginapan, "Suki, pakaian siapa yang kau curi itu? Wanita mana lagi yang kau bodohi di ruang rahasia?" Suki menjawab, "Dibodohi apa? Kan sudah aku bilang, aku mendapatkan kekuatan magis baru untuk berbicara dengan pakaian." Nona Liu berkata, "Berbicara dengan pakaian? Tapi kau tetap saja memakai pakaian wanita. Kekuatan supermu itu terlalu abnormal." "Ya mau bagaimana lagi, itu di luar kendaliku. Kekuatan magis ini memang beneran. Kalau kau tidak percaya, berikan saja pakaianmu dan biarkan aku berbicara padanya."
Lupakanlah, apa kau masih membawa pakaian wanita itu? Sukue menjawab, tentu aja aku membuangnya. Untuk apa aku terus menyimpannya? Dalam hatinya, untuk mengetahui lebih banyak tentang sekte Heaven Palace, tentu saja tidak mungkin aku membuangnya. Ternyata, diam-diam Sukue menggunakan pakaian dalam itu. Mo Juchen berkata, ngomong-ngomong, setelah terbangun, kenapa kultivator sekte Heaven Palace tidak mengeluarkan perintah buronan? Ini sudah beberapa hari, dan tidak ada kabar sama sekali dari akademi. Jiang Hongyan berkata, kelompok kultivator itu melakukan retreat sebagai backhand. Setelah mereka terbangun lebih awal, akademi Heaven Palace seharusnya ditutup untuk mencegah orang luar mengetahui bahwa Celestial Prime telah muncul. Duan Jude juga ikut berkata, itu tidak bisa dianggap enteng. Sangat mungkin bahwa banyak mata-mata yang dikirim untuk mencari tahu keberadaan kita secara diam-diam. Sukue juga mengungkapkan pendapatnya. Benua langit itu sangatlah besar. Tidak mudah untuk menemukan kita. Ini sudah terlalu larut. Mari kita istirahat dulu untuk sekarang. Lalu mereka semua pergi ke kamarnya masing-masing. Tapi Sukue memanggil Jiang Hongyan. Gadis kecil, ada apa pria kecil? Aku mau mengajakmu minum. Di sebuah ruangan, mereka berdua bersulang untuk sebuah minuman. Gadis kecil, sudah berapa tahun kita tidak minum dengan tenang seperti ini. Terlalu banyak hal yang terjadi selama bertahun-tahun. Rasanya selalu terburu-buru setiap saat. Jiang Hongyan menjawab, terkadang aku juga ragu. Tampaknya kau itu secara alami sangat rentan terkena masalah. Dari pemuda tingkat Golden Immortal sampai menjadi seorang Celestial of the Great All Embers Heaven hari ini, kau mungkin sudah mengalami lebih banyak cobaan daripada beberapa Celestial King yang berusia ribuan tahun. Sukue menjawabnya dengan agak malu-malu. Mungkin itu karena banyak orang yang terlalu cemburu dengan ketapananku. Dalam hatinya, aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Sistemku adalah sistem acting. Jadi, aku ditakdirkan untuk menyebabkan masalah di mana-mana. Jiang Hongyan berkata lagi, kali ini berbeda dengan pada saat itu. Sekarang kau dan aku sama-sama Celestial of the Great All Embers Heaven. Jika bukan karena musuh pasukan utama benua langit, aku pikir kita bisa hidup dalam pengasingan di pegunungan atau hutan. Dan tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan kita. Sukue menjawab, itu memang benar. Selain para Celestial Prime dan Celestial Emperor itu, siapa lagi yang bisa menyakiti kita di dunia ini sekarang? Jiang Hongyan menambahkan, tapi kalau dilihat dari temperamenmu itu, memangnya kau bisa hidup di gunung dan hutan? Ya tentu aja enggak. Aku sudah tahu jawabanmu pria kecil. Kau itu adalah orang yang ditakdirkan hidup dengan penuh semangat. Jika suatu hari kau menjadi yang terkuat di dunia ini, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu. Kau harus melangkah selangkah demi langkah. Masih ada Celestial King, Celestial Prime, Celestial Emperor, dan masih ada lagi ranah di atas Celestial Emperor. Menurutmu, kita akan sampai kemana? Sukue berkata, aku pikir arti kehidupan itu bukanlah tentang hasil, melainkan tentang proses dan juga memiliki hati nurani yang bersih. Lalu Hongyan menjawabnya dengan sangat manis. Dan dalam proses itu, aku akan selalu ada untukmu. Setelah berbincang santai, Sukue pamit pada Jiang Hongyan. Ini sudah larut malam, aku tidak akan bermalam di sini. Aku harus memeriksa teknik baru yang aku dapatkan di Pavilion Harta Karun. Sukue pergi meninggalkan Jiang Hongyan. Keesokan harinya di Danau Giok Benua Langit, seorang tetua berkata, Senpai, apa kau sudah mendengar tentang Akademi Heaven Palace? Katanya, Sukue memimpin orang-orang menerobos Akademi Heaven Palace. Iya, aku tahu. Memangnya kenapa? Beberapa hari yang lalu, Danau Giok mengirim murid ke Akademi Heaven Palace untuk memeriksa situasinya. Tapi ternyata, gerbang Akademi Heaven Palace ditutup rapat-rapat dan tidak ada yang masuk ataupun keluar. Apa? Itu tidak seperti gayanya Sukue. Memangnya apa yang terjadi? Lalu seorang murid menghadap. Senpai, ada berita buruk. Sukue dari fraksi ledakan surgawi ingin bertemu denganmu. Apa? Sukue dalam hatinya, akhirnya dia bersedia menunjukkan jati dirinya sekarang. Dia berkata, ya udah, cepat undang dia masuk. Tapi Sukue juga membawa banyak anggotanya. Akhirnya Pai Chiling memilih untuk menjemput mereka di luar. Sukue berkata, halo Senpai, udah lama kita nggak ketemu. Ternyata kau benar-benar menyamar ya pada saat itu. Kau benar-benar terlihat cantik sekarang. Kenapa waktu itu kau menyamar? Dalam hatinya Pai Chiling, pria ini masih saja sangat tidak tahu malu. Ini pertama kalinya aku menemuinya dengan jujur. Kenapa aku jadi sedikit malu dengannya? Pai Chiling berkata, bukankah kau sudah menundukkan Akademi Heaven Palace? Itu adalah raksasa terkaya di benua langit. Kenapa kau datang padaku dengan santai? Sukue menjawab, hehe, aku sedang dikejar oleh Celestial Prime dan datang ke sini untuk menghindari mereka. Apa? Dikejar oleh Celestial Prime? Basis kultivasi Holy Mother Danau Giok hanyalah Celestial of the Great All Embers Heaven. Bagaimana dia bisa melindungimu? Sukue menjawab, tenang aja, tidak ada yang tahu kalau aku ada di sini. Selain itu, aku membawa banyak rahasia. Di bawah pengaturan Senpai, semua orang tinggal di dalam Danau Giok. Danau Giok juga mengirim murid untuk memeriksa situasi saat ini. Tapi mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Sukue menceritakan pada Pai Chiling semua yang telah terjadi di Akademi Heaven Palace. Apa? Celestial Prime Sekte Heaven Palace telah kembali? Gimana bisa sih kau langsung memprovokasi musuh sekuat itu saat pertama kalinya kau ke benua langit? Ya mau bagaimana lagi? Aku tadinya mengira setelah menaklukkan Akademi Heaven Palace,
fraksi ledakan surgawi akan bisa berkembang. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata ada Celestial Prime yang sedang tidur. Jadi aku cuma bisa kabur sekarang. Pai Qiling berkata, sepertinya benua langit memang akan mengalami malapetaka. Holy Mother kami juga dipanggil untuk menghadiri pertemuan benua langit. Karena kau sekarang berada di Danau Giok, lebih baik kau jangan berkeliaran kemana-mana terlebih dahulu. Ayahmu juga datang ke Danau Giok sebelumnya. Dan juga dia membawa surat perjanjian darimu. Tapi Sukui tidak merespon tentang perjanjian itu. Dia malah bertanya tentang pertemuan benua langit. Pertemuan benua langit? Apaan itu? Pai Qiling berkata, itu adalah pertemuan yang diadakan oleh semua pasukan benua langit untuk menjelajahi perubahan pada benua langit. Apa? Perubahan pada benua langit? Apa itu mengacu pada masalah kenaikan ke alam dewa? Pai Qiling jadi agak bingung. Kenaikan? Aku tidak pernah mendengarnya. Aku hanya tahu kalau benua langit akan menghadapi malapetaka. Untuk bertahan dari malapetaka itu, 2 orang akan dipilih untuk memimpin benua langit. Apa? Orang terpilih? Maksudmu oleh buku surga Tai? Pai Qiling cukup kaget. Aku nggak menduga kau bocah dari 4 benua besar bisa tahu tentang hal itu. Kau benar, itu adalah buku surga Tai. Tentu saja aku tahu akan hal itu. Aku kan Sukui, mana mungkin aku tidak tahu akan hal itu. Meski Sukui adalah pewaris dari buku surga Tai, tapi dia sama sekali tidak tahu cara untuk menggunakannya. Tiba-tiba seorang murid datang. Senpai, Holy Mother mengirim perintah rahasia. Oh, ada Tuan Muda Sukui juga. Pai Qiling langsung berkata, udah gak masalah, bicarakan aja. Ayahnya adalah dermawan dari Danau Giok, jadi kau tidak perlu khawatir. Baiklah Sens, Holy Mother telah memerintahkan agar kau dan para tetua memimpin semua murid di atas Heaven Immortal untuk segera berangkat ke Celestial Domain Ciwei untuk mengikuti upacara besar pemilihan surgawi. Upacara besar pemilihan surgawi ya? Aku nggak menduga. Ternyata hal ini datang begitu cepat. Sukui, aku harus meninggalkan Danau Giok untuk sementara waktu. Kau dan anggotamu bisa terus beristirahat di sini. Tapi banyak murid yang akan pergi bersamaku. Aku khawatir tidak akan ada cukup murid untuk menyambut kalian. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.